fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana disampaikan oleh juru bicara FPKB Abdullah, nomor anggota A33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Hukum dan seluruh jajarannya, segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kita semua atas kasih dan sayangnya. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional, yaitu rapat kerja terkait penjelasan Presiden atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana, dilanjutkan dengan penyerahan draft inventarisir masalah RUU dari masing-masing fraksi. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh keselamatan dan syafaatnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 2 Januari 2026 atau sebulan lagi, Kitab Hukum Acara Pidana akan diberlakukan. Penggantian Red Book Van Streek atau KUHP lama ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam ketentuan peralihan pasal 613 UU KUHP mengamanatkan agar setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku ke-1 undang-undang ini. Pendek kata, harus segera ada konsolidasi yuridis dari berbagai muatan substansi undang-undang ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat langkah konsolidasi yuridis penyesuaian terhadap UU KUHP sendiri saat ini relevan untuk dilakukan karena dilatar belakangi adanya beberapa temuan terhadap UU KUHP seperti kesalahan teknis format penulisan, ketentuan pidana minimum khusus untuk kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi. Konsolidasi yuridis dalam penyesuaian ini juga diperlukan supaya ada keseragaman ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dengan sistem hukum pidana nasional, dan juga ada kesesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah dengan UU KUHP sebagai pedoman penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan daerah. Beberapa catatan atas perlunya rancangan undang-undang terkait konsolidasi yuridis penyesuaian pidana adalah sebagai berikut. Pertama, sebagaimana dalam RUU KUHP yang seminggu lalu kita sahkan, RUU penyesuaian pidana ini tetap harus menggunakan paradigma hak asasi manusia sebagai dasar paradigma penyusunannya. Kedua, pidana individual sebagai warga negara tentu harus berbeda dengan pidana korporasi dalam penyatuan pidananya. Pidana korporasi punya efek merusak yang lebih besar dibandingkan pidana individu seorang warga negara. Ketiga, dalam kaitan dengan pidana teknologi informasi perlu dimasukkan unsur pertimbangan faktor dengan sengaja atau tidak sengaja demi melindungi masyarakat akar rumput yang tidak semuanya cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Hadirin hadirat yang berbahagia, berdasarkan pemikiran dan catatan di atas, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan setuju atas draft rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana untuk dibahas dalam pembahasan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kinerja kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Sekretaris ditandatangani. Bersiap-siap